Halo semua, selamat datang kembali di channel House Coding. Di video kali ini kita akan membuat pause controller. Pause controller ini berfungsi untuk memberhentikan gameplay dan juga melakukan konfigurasi lainnya seperti melihat history, melakukan save, melakukan load, lalu melakukan settings, dan yang terakhir melakukan kembali ke main menu. Oke, langsung saja buka kembali Unity kalian. Sebelum itu aku mau memperbaiki cusin yang terlihat berantakan. Bisa dilihat di sini jarak antara pilihan satu dan pilihan kedua ini sangat jauh. Mari kita perbaiki. Buka canvas, choose panel, lalu ke bagian choose button list. Di sini kita hilangkan child force expand width dan height-nya. Lalu spacingnya kita tambahin 50. Untuk paddingnya kita buat 0 semua. Untuk spacingnya 50. Dan child alignmentnya upper center. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini sudah terlihat rapi. Atau kalian misalnya pengen di tengah, ubah menjadi middle center. Oke. Setelah itu pada kanvas klik kanan, UI image, beri nama pause panel. Di sini aku sudah membuat sidebar panelnya. Untuk aset gambarnya kalian bisa download, link ada di deskripsi. Buka folder resource, lalu GUI. Kita drag gambarnya ke folder GUI. Kemudian seleksi sidebarnya, ubah filter modenya menjadi point no filter dan compressionnya none. Lalu klik tombol apply. Buka kembali pause panel, lalu masukkan gambarnya, sidebar, setelah itu kita klik kotak ini, tekan Alt Shift, pilih yang pojok kiri bawah. Lalu untuk width-nya kita kasih 550. Setelah itu di sini kita kasih komponen canvas group. Lalu di sini kita buat animation-nya. Seleksi pause panel, animation, create, folder animation, new folder, pause panel, lalu diisi show. Kita record, alpanya 0, hilangkan, lalu pada frame ke 60 alpanya 1, kita checklist dan checklist, matikan, lalu buat animation height, record, alpanya kita buat 0, lalu 1 lagi untuk merekam, dan interactable dan block request kita matikan. Lalu pada frame ke 60 alpanya 0, kita nyalakan, kita matikan, kita nyalakan, kita matikan. 1. Setelah itu di sini kita buat teks dengan nama title. Di sini kita isi pause, mode scene. Lalu untuk colornya kita contek aja ke sini. Fontnya kita ganti comic, bold, lalu size nya 54 63. Lalu pada kotak sini tekan Alt Shift, pilih yang ini straight top. Untuk height-nya kita isi 100 dan alignmentnya middle center. Sepertinya terlalu mentok ke atas, height-nya kita tambahkan menjadi 200 misalnya. Setelah itu pada pause panel buat empty baru dengan nama list button
kotak sini tekan Alt Shift, seleksi semua, lalu topnya 200 sesuai height pada title, lalu tambahkan vertical layout group, spacingnya kasih 50, padding topnya 50, padding bottomnya 50, child elemennya upper center, kita matikan child force expand width dan height-nya. Lalu di list button klik kanan UI image, misalnya button yang pertama adalah resume, set native, lalu di sini ada di komponen button. Pada resume button klik kanan UI Text Mesh Pro, lalu klik kotak ini, Alt Shift, pilih yang ini, beri nama resume. Fontnya kita ganti comic, bold, middle center. Kita cek, kelihatannya oke, tapi sepertinya terlalu banyak padding. Pada list button, topnya 25, bottomnya 25. Oke, pada resume button kita duplikat, Ctrl D, kita rename menjadi history button. Kita ganti teksnya juga history. Kita duplikat lagi menjadi save button, teksnya kita ganti save, kita duplikat lagi, load, teksnya kita ganti menjadi load, duplikat lagi, settings, teksnya kita ganti settings, dan yang terakhir main menu button, teksnya kita ganti main menu. Sepertinya untuk topnya kita tidak usah kasih padding. Nah, sekarang kita membuat pause controllernya. Buka folder script, folder controller. Pada folder controller klik kanan, create C# script, beri nama pause controller, double klik. Untuk sistem collection dan genericnya kita hapus, lalu tambahkan using Unity Engine.UI. Lalu di atas start kita buat serialize field, private, game object, pause panel. Lalu kita duplikat saja, Ctrl C, Ctrl V, ganti menjadi history panel. Lalu kita duplikat lagi, save panel, lalu load panel, lalu settings panel, dan yang terakhir main menu panel. Di bawahnya serialize field, private, button, resume button. Kita duplikat. Yang kedua history button, lalu save button, lalu load button, kemudian settings button, lalu main
menu button. Karena main menu ini akan ada kondisi, kita buat main menu button yes, main menu yes button, dan main menu no button. Supaya di inspektor terlihat rapi button dengan panel, kita kasih header. Di atas resume button kita buat header buttons. Lalu pada panel header panels. Buka kembali Unity-nya. Lalu pada function start, resume button dot on click dot add listener on resume button click. Lalu kedua history button on click add listener on history button click. Yang ketiga save button dot on click add listener on save button click. Lalu load button on click add listener on load button click. Kemudian settings button on click add listener on settings button click. Kemudian main menu button on click add listener on main menu button click. Lalu main menu button yes titik on click add listener on main menu yes button click. Lalu main menu no button on click add listener on main menu no button click. Untuk metode update-nya kita hapus. Di sini kita buat public void on pause button click. Start coroutine and animation pause. Di bawahnya private enumerator animation pause. Oh ya, karena kita menggunakan enumerator, maka kita membutuhkan system collection. Tambahkan using system collection-nya lagi. Lalu timescale sama dengan 0f. Di bawahnya disable all panel. Lalu pause panel dot get component animator titik set trigger show history panel dot get component animator titik set trigger show. Saat menekan tombol pause, kita akan menampilkan sidebar dan juga history panelnya sekaligus. Lalu di bawahnya yield return new wait 4 seconds
0.5 F. Lalu di bawahnya public void on resume button klik. Start carotid animation resume. Di bawahnya private enumerator animation resume time.timescale sama dengan 1F. Disabled all panel, nanti akan kita buat pause panel titik get komponen animator titik set trigger height. Di bawahnya yield return new wait 4 seconds 0.5 F. Di bawahnya kita buat private void disabled all panel. Nanti function ini diisi dengan history panel, load panel, dan seterusnya. Lalu untuk history panel, karena kita belum buat, kita komen terlebih dahulu // agar script ini tidak dijalankan. Karena tujuan part ini adalah hanya membuat pause, maka history, save, load, settings, dan seterusnya akan kita buat pada part-part berikutnya. Ini juga kita komen semua. Dan // lalu kita save, Ctrl S, buka kembali Unity-nya, lalu buka pause panel, ke bagian bawah add component, pause controller. Ini adalah fungsi headers yang kita tambahkan tadi, seperti panels dan button, agar terpisah. Untuk pause panel kita isi dengan pause panel, lalu resume button dengan resume button, dan seterusnya. Setelah itu ke bagian atas, apanya kita buat 0, interactable, dan block request kita matikan. Lalu buka canvas, kemudian buka game controller, ke bagian paling atas, di bawah choose controller, buat serialize field, private pause controller, pause controller. Lalu di bawahnya serialize field, private button, pause button. Lalu ke bagian function start, di atas dialog bar kita buat pause button, titik on click, titik add listener, pause controller, titik on pause button click. Lalu pada bagian update, di atas ini kita buat if input titik get key down, diisi dengan key code titik escape. Ini adalah tombol escape jika ditekan, atau tombol back button pada handphone ditekan. Lalu di dalamnya if pause controller titik get component canvas group titik alpha sama dengan 1, maka diisi dengan pause controller titik on resume button click. Jadi misalnya saat sedang pause mode lalu kita menekan escape
atau back button pada handphone, maka akan kembali ke resume button. Else kita buat pause controller on, pause button klik. Jadi pada saat gameplaynya berjalan, kita menekan back button, maka akan menjalankan function on pause button klik. Buka kembali unitnya, kemudian tarik pause buttonnya ke bagian pause button dan pause panel ke bagian pause controller. Buka tab animation, pause panel. Untuk hide kita matikan loop time-nya, lalu show kita matikan loop time-nya. Buka pause panel, double klik pada controller, klik kanan create state empty, klik kanan set as layer default state, lalu pada any state kita buat transisinya, klik kanan make transition. Lalu pada parameter kita buat trigger dengan nama show dan buat trigger baru dengan nama hide. Untuk show kita isi dengan show, lalu hide kita isi dengan hide. Karena kita menggunakan time scale yang dimana akan memberhentikan si animationnya, maka pada animator update modenya kita buat unscaled time. Ini berfungsi agar saat time scale 0 atau mode pause, animation si sidebar tetap bisa dijalankan. Oke, mari kita coba play. Klik, kita pencet escape. Nah, di sini teksnya berhenti, tetapi animasinya tetap berjalan. Kita klik resume, kita klik, lalu klik ini. Nah, gamenya berhenti. Kita klik resume. Jadi kita bisa tekan tombol ini atau klik escape. Nah, saat pause begini, kita bisa klik escape lagi untuk resume. Oke, ini adalah akhir dari part 12. Next kita akan membuat history. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada part-part berikutnya. Jika kalian stuck atau error, kalian bisa komen di bawah atau gabung Discord. Link ada di deskripsi. Oke, itu aja. Terima kasih.